Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Akmal, eh, dari Prodi Diploma 3 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Cilacap, kelas TE 3B dengan NIM 190201039. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tentang sistem pengambilan keputusan mata kuliah manajemen industri. Ini biodata saya. Kemudian kita masuk ke pendahuluan ya. Pengertian keputusan dan pengertian pengambilan keputusan. Untuk pengertian keputusan sendiri merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau untuk memanfaatkan kesempatan. Sedangkan untuk pengertian pengambilan keputusan adalah upaya memilih alternatif yang terbaik dari serangkaian alternatif yang ada. Kemudian di sini ada tahapan-tahapan dalam pendekatan pengambilan keputusan, yaitu kita meneliti situasi permasalahan apa yang terjadi gitu kan. Setelah kita mengetahui situasinya bagaimana, terus kita menuju ke pengembangan alternatif pemecahan, bagaimana kita eh, melakukan pemecahan suatu masalah tersebut. Kemudian kita evaluasi alternatif dan kemudian pilih yang menurut kita itu terbaik. Setelah itu kita implementasikan. Setelah kita implementasikan, kita follow up dari keputusan yang diambil serta melakukan evaluasi. Kemudian apa saja sih sumber permasalahan? Sumber permasalahan itu bisa berasal dari diri sendiri, internal ya. Kemudian permasalahan dari lingkungan, berarti eksternal. Dan yang ketiga ada permasalahan dari proses atau teknik. Keempat, fenomena lain. Kemudian pengertian pengambilan keputusan menurut Rebetz Jedaisis Hasan pada tahun 2004 memberikan definisi atau pengertian keputusan sebagai hasil pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam hubungannya dengan perencanaan. Keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. Kemudian menurut Mary Follet memberikan definisi keputusan sebagai suatu hukum situasi apabila semua fakta dari situasi itu dapat diperolehnya, baik pengawas maupun pelaksanaan maupun menaati hukumnya atau ketentuannya tidak sama dengan menaati perintah. Wewenang tinggal dijalankan, tetapi itu merupakan wewenang dari hukum situasi. Pengambilan keputusan pada dasarnya adalah kegiatan memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif yang ada. Kemudian proses pengambilan keputusan dimulai dari identifikasi masalah, analisis lingkungan, mengembangkan alternatif keputusan, memilih alternatif terbaik, terus kemudian mengimplementasikan dan monitor pelaksanaan keputusan tersebut. Kemudian ada beberapa tipe keputusan ya. Menurut Herbert Simon mengklasifikasikan keputusan menjadi dua jenis, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram yaitu keputusan yang bersifat terstruktur atau berulang atau keduanya. Keputusan terprogram dapat diselesaikan dengan beberapa langkah, antara lain yaitu norma, kemudian prosedur kerja, struktur organisasi atau middle or lower management.
Kemudian keputusan tidak terprogram yaitu keputusan yang tidak terstruktur atau tidak berulang, atau keduanya. Keputusan tidak terprogram diselesaikan dengan langkah-langkah antara lain proses pemecahan masalah umum, pertimbangan, kreativitas top manajemen. Kemudian untuk perbedaan keputusan tidak terprogram dan terprogram, dilihat dari jenis keputusan. Kalau keputusan terprogram itu terstruktur dengan baik, sedangkan tidak terprogram itu eh, terstruktur kurang baik. Kemudian kita lihat dari frekuensinya. Untuk terprogram itu berulang dan rutin. Kemudian keputusan tidak terprogram itu baru dan tidak biasa. Kemudian kita lihat dari sasaran. Kalau terprogram itu sasarannya jelas dan spesifik. Kemudian untuk keputusan tidak terprogram itu sasarannya itu samar-samar. Kemudian eh, dilihat dari informasi itu keputusan terprogram itu siap tersedia. Kemudian untuk keputusan tidak terprogram itu informasinya tidak tersedia atau kurang jelas. Kemudian dilihat dari konsekuensi, keputusan terprogram itu kecil, sedangkan eh, tidak terprogram konsekuensinya besar. Kemudian eh, dari tingkat organisasi, keputusan terprogram itu tingkatannya lebih rendah dibandingkan keputusan tidak terprogram. Kalau keputusan tidak terprogram itu tingkat organisasinya lebih tinggi. Kemudian untuk waktu untuk solusi terprogram itu lebih pendek, sedangkan untuk tidak terprogram itu relatif panjang. Kemudian landasan solusinya, terprogram itu aturan keputusan, prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian yang keputusan tidak terprogram itu penilaian dan kreativitas. Kemudian di sini ada alternatif pendekatan rasional. Model alternatif pengambilan keputusan terdiri dari model administrasi, heuristik, kemudian intuisi dan eskalasi komitmen, kemudian ada pengaruh politik dan etika. Aktivitas pengambilan keputusan. Untuk meningkatkan aktivitas dalam proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mengklasifikasi permasalahan dalam dua tingkat, yaitu tingkat individual dan tingkat kelompok. Dalam pengambilan keputusan tingkat individual ada beberapa faktor yang menghalangi pengambilan keputusan secara aktif, diantaranya yaitu relaxed avoidance, kemudian relaxed change, kemudian yang terakhir itu defensive of avoidance. Kemudian untuk pengambilan keputusan tingkat kelompok itu pengambilan keputusan secara kelompok dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah kelompok interaksi, kelompok Delphi, kemudian ada kelompok nominal. Oke, terima kasih. Itulah video presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.